Ijazah Jokowi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Simak beritanya sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Ya, masa Joko Widodo yang berijazah palsu kami yang mau dipenjara, ya kan? Padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara, inginnya mengaku minta maaf kepada rakyat. Ya, sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu, Joko Widodo. Kenapa kau pakai parcok lembaga-lembaga hukum di bawah kakimu, sebagai keset kakimu, seolah-olah mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat, seolah-olah mereka itu milikmu. Berbulan-bulan sudah negeri ini diwarnai perdebatan tentang legalitas ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Permasalahan itu sering mampir di lini masa media sosial warganet. Sejumlah media arus utama turut membahasnya, seperti dalam talk show stasiun televisi swasta. Pun halnya di kanal-kanal pribadi para pemengaruh. Gugatan ke pengadilan pun dilayangkan, yang memaksa pihak-pihak berwenang terkait masalah ijazah ini harus datang menjelaskan. Misalnya, gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak ke Pengadilan Negeri Sleman dan lainnya. Kini, arena perdebatan meluas. Persoalan tersebut turut dibahas di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Adalah Komardin, warga Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengangkat masalah ijazah pejabat publik itu ke Medan Merdeka Barat, menjadi salah satu perkara yang diregister dengan nomor 174 PUCC 2025. Adapun pasal yang diuji antara lain pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta pasal 18 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 17 huruf G berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang. Sementara itu, pasal yang sama tetapi pada huruf H angka 5 yang dimintakan pengujian konstitusionalitas berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Selain itu, pasal 18 ayat 2 huruf A UU KIP yang menegaskan pentingnya persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang rahasianya diungkap juga dipersoalkan. Komardin mengklaim, pasal tersebut merugikan dirinya selaku warga karena terus memicu kontroversi dan kegaduhan yang mengakibatkan terganggunya roda perekonomian akibat keraguan terhadap pemimpin bangsa, termasuk diantaranya isu ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pejabat atau mantan pejabat lainnya, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang menimbulkan kegaduhan karena aturannya kurang tegas dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf H angka 5 dan Pasal 18 ayat 2 huruf A, sehingga terjadi multitafsir yang mengakibatkan situasi semakin gaduh dan menjadi berita memanas, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jelas Komardin dalam permohonannya. Menurut Komardin, seseorang yang ingin menjadi presiden atau pejabat publik lainnya yang digaji oleh negara harus bersedia memperlihatkan ijazah dan skripsinya. Hal ini tak hanya untuk presiden dan jabatan setara, tetapi juga untuk pegawai, pejabat, anggota DPR, atau yang lain, baik saat aktif maupun setelah pensiun, jika publik menghendakinya. Berkaitan dengan ijazah Presiden ke-7 RI, Komardin mengaku sudah meminta secara resmi kepada pihak Universitas Gadjah Mada melalui Surat 021 SPD KPLF E6 2025 pada 30 Juni 2025. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan bahwa dokumen tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan. Selain ijazah, ia juga meminta kepada pihak UGM daftar nama dosen Fakultas Kehutanan UGM yang mengajar tahun 1980 hingga 1985, daftar nama calon mahasiswa UGM yang mendaftar pada tahun ajaran 1979-1980, daftar nama mahasiswa yang lulus Fakultas Kehutanan tahun ajaran 1979-1980, kartu rencana studi semester pertama hingga akhir atas nama Joko Widodo, skripsi atas nama Joko Widodo, skripsi 10 mahasiswa lain yang lulus tahun 1985, duplikat ijazah yang dinyatakan sah atas nama Joko Widodo, dan lain-lain. Namun, permintaan itu juga ditolak oleh pejabat pengelola dokumen dan informasi UGM. Komardin pun mengirimkan surat keberatan atas penolakan tersebut ke Rektor UGM, tetapi tidak mendapatkan respons, baik lisan maupun secara tertulis. Tak hanya ke UGM, Komardin mengaku meminta dokumen ke Pengadilan Negeri Sleman, tetapi ditolak. Demikian pula ke Komisi Pemilihan Umum yang juga kemudian menolak dengan alasan bukan kewenangan lembaga tersebut untuk membuka dokumen tersebut. Oleh karena itu, ia meminta MK untuk memperjelas tafsir 2 pasal di dalam UU KIP tersebut. Sebab, jika tidak diperjelas, maka berpotensi banyak oknum dapat membuat dokumen palsu dan dapat dilindungi dengan dokumen tersebut dikecualikan dari informasi publik. Pada akhirnya,
Kata Komardin, terjadi kegaduhan seperti yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, Komardin pun meminta MK memberi tafsir terhadap pasal 17 huruf G UU KIP dan pasal 17 huruf H-5 UU yang sama dengan menambahkan bahwa dokumen seperti skripsi dan ijazah milik seorang pejabat atau mantan pejabat atau semua yang telah digaji oleh negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta oleh publik jika membutuhkan. Komardin pun meminta MK menafsirkan pasal 18 ayat 2 huruf A UU KIP menjadi tidak diperlukannya persetujuan tertulis dari pemilik dokumen jika publik butuh mengungkap dokumen seperti ijazah atau skripsi milik pejabat publik ataupun mantan pejabat atau orang yang menggunakan uang negara. Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang perdana yang digelar Jumat, 10 Oktober 2025, meminta permohonan disusun dengan mengikuti peraturan MK nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ia juga meminta Komardin untuk mempertajam kerugian konstitusional yang diderita, baik aktual maupun potensial, akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji. Bapak lihat contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana orang merumuskan legal standing. Kenapa ini penting? Karena norma ini keberlakuannya erga omnes. Apa itu erga omnes? Itu berlaku untuk semua orang, kata Saldi. Permintaan yang sama juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyarankan agar Komardin melakukan riset lebih dalam terkait kedudukan hukum saat mempersoalkan norma terkait. Arsul juga meminta pemohon untuk mempertajam pertentangan norma dalam UU KIP dengan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Demikian pula dengan bagian petitum atau hal-hal yang dimintakan. Menurut dia, MK tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dari jenis informasi yang tidak dapat dibuka ke publik. Arsul juga meminta agar pemohon merenungkan kembali apakah persoalan yang mengemuka tersebut terletak pada norma UU KIP ataukah masalah implementasi ketentuan perundang-undangan. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya, silakan diargumentasikan dengan baik. Ini, kan, masih sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan berusaha, dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi, Bapak harus coba renungkan. Ya, kata Arsul. Apabila itu persoalan implementasi norma, menurut Arsul, perundang-undangan sudah menyediakan jalan keluar dengan mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik, tanpa harus mengubah normanya. Coba pikirkan kembali, Pak Komardin, pinta Arsul.